Taman nasional itu bukan taman yang ditanam sama orang, terus jadi taman deh. Udah lama nih ditunggu sebenarnya perkembangan untuk kasus kebakaran di Bromo akibat prewedding yang dengan flare-flarean di Probolinggo. Probolinggo kali ini untuk kedua kalinya disorot karena kasus yang viral. Sebelumnya itu kasusnya Ibu Lulu Nuril dan sekarang adalah kasus kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin untuk foto prewedding mereka dengan mengikuti tren berupa flare, api, asap-asapan gitu ya. Akibat dari mungkin ingin membuat kenangan yang bagus ya, sebenarnya nggak apa-apa sih mau bikin kenangan untuk pernikahan ya, namanya sekali seumur hidup kan niatannya pernikahannya. Cuman ya ternyata kok ya akibatnya kayak begini ya. Nah, ternyata kemarin itu sudah ada permintaan maaf yang dimuat di berbagai banyak media. Dan inti dari permintaan maaf itu ya seperti biasalah mengucapkan maaf dan ini semua ketidaksengajaan. Mereka juga tidak tahu bahwa dan tidak punya niat memang untuk membakar kawasan Bromo gitu ya. Nah aku mungkin nanti aja mengulas dari permintaan maaf ini yang menurutku sebenarnya bisa kita bahas ya. Tapi kemudian lagi-lagi seperti biasanya permintaan maaf itu kan ya kalau sudah terjadi ya gimana permintaan maaf yang bisanya meminta maaf gitu kan. Ya memang permintaan maaf itu diterima oleh suku Tengger yang memang terdampak langsung ya akibat dari kebakaran di Bukit Teletabis di kawasan Taman Nasional di Bromo. Tetapi ternyata ada buntutnya nih permintaan maafnya itu jadi kayak nggak tulus, bukan permintaan maaf yang tulus dan mereka akan menuntut balik pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan aku akan mulai membahas dari pernyataan Bapak Kuasa Hukum dari pasangan Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri ini dan ya pastinya Bapak Kuasa Hukum ini bertindak sudah pasti dong atas seizin dari dan persetujuan dari pasangan tersebut. Tapi kita lihatlah. Oke, yuk langsung kita simak. 1, 2, 3. Dan setelah kami menerima kuasa dari klien kami telusuri ke bawah, ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada klien kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS. Oke, ya kan bukan salah kita juga dong, tapi juga salah petugasnya. Jadi kayak tanggung renteng kesalahan akibat kebakaran itu. Jadi petugas di sana juga bertanggung jawab atas kebakaran itu. Apa kesalahannya? Mari kita simak lagi. Di mana seharusnya di situ aturannya, ya di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau penjagaan, himbauan kepada pengunjung. Ya. Lu minta maaf ngapain sih? Kalian tuh minta maaf ngapain gitu? Kalian udah bakar Bromo, kalian bisa nanam rumput sebukit seluas lahan yang terbakar itu. Kalian mau disuruh nanam rumput dan mengembalikan ekosistem di sana pulih seperti sebelum kebakaran dan kalian menyalahkan pada petugas ya. Dan kita lihat reaksinya ketika tim kuasa hukumnya Bapak Mustaji ya menyatakan bahwa kesalahan juga ada pada petugas. Itu kliennya di situ adalah Hendra Purnama di situ, si calon pengantin laki-lakinya. Itu dia ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk artinya setuju dong, artinya mengiyakan dong. Nah itu yang aku bilang bahwa dalam hal ini meskipun kuasa hukumnya yang berbicara, tapi dalam hal ini apa yang dibicarakan itu sudah menjadi kesepakatan dengan si pasangan ini. Jadi kalau kayak gini kenapa kalian minta maaf? Kenapa kalian nggak langsung aja mengajukan tuntutan? Kenapa minta maaf dulu tapi terus menyalahkan petugas? Kalau kalian menyalahkan petugas dan menyalahkan tadi nggak ada pengawalan atau himbauan,
Sebagai warga negara Indonesia, kalian warga negara Indonesia nggak sih? Maaf ya, dalam hal ini saya emosi banget. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harusnya sadar bahwa kebakaran hutan itu merupakan tindak pidana. Jika itu terjadi akibat tindakan kalian. Gini, kita runut lagi ke belakang ya. Oke, memang yang ditahan sekarang yang punya wedding organizer. Gini, wedding organizer itu dibayar oleh siapa? Dibayar oleh dua orang ini dong. Mereka di-hire untuk jasanya, untuk mengabadikan momen pre-weddingnya. Dan ide untuk flare itu kan disepakati bersama. Bisa jadi itu idenya dari dua orang ini. Berarti disetujui dong apa yang akan dilakukan. Dan kemudian penentuan dilakukan di mana. Itu juga disepakati dong. Dan kemudian wedding organizer ini tidak mungkin bertindak sendiri tanpa ada approval dari kedua orang ini. Karena apa? Yang membayar mereka kan dua orang ini. Dan akhirnya di situ ada relasi kuasa. Kalau mau runut-runut ini kesalahan siapa? Ya itu kesalahan kalian. Yang melakukan pembakaran itu siapa? Sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian terjadi kebakaran itu. Itu dari mulai apinya dari mana? Dari petugas. Itu dari kalian. Kalau soal himbauan yang dibilang Bapak itu tadi, mesti banget ya. Tahu nggak anggaran di TNBTS itu berapa? Dan ketika kalian memasukin kawasan hutan alam, mau itu ada embel-embel Taman Nasional, mau itu atau bukan Taman Nasional, mau itu ada himbauan ataupun tidak, secara nalar warga negara yang baik, kalian tuh harusnya berpikir bahwa kalian harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan di situ. Itu yang harusnya kalian pikirkan dan kalian renungkan. Oke, mungkin untuk saat awal kalian tidak sengaja, tapi kemudian kalian melakukan pembiaran, kebakaran itu terjadi. Kalian ikut nggak memadamkan? Enggak kan? Aku yakin itu pasti tim-tim cabutan dari pencinta alam, ranger, masyarakat setempat, maupun aparat, mungkin aparat kepolisian, maupun pihak-pihak dari Pemda, itu mereka pada sibuk untuk memadamkan api itu dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Soal simaksi ya, kalau kalian masuk kawasan gunung maupun kawasan taman nasional, kalian itu wajib melaporkan. Kalian yang wajib melaporkan, jangan nunggu ditanya. Memangnya itu kalian masuk kayak bandara, ada mesin screen, mesti kayak gitu. Apa harus sampai kayak gitu di dalam taman nasional gitu? Berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk proses itu? Ya mungkin ini bisa jadi masukan baik sih sebenarnya. Bisa jadi diperketat untuk prosedur masuknya. Orang-orang yang masuk taman nasional itu harusnya itu punya kewajiban untuk mengetahui apa itu taman nasional. Oke, nanti kita akan bahas undang-undang tentang taman nasional. Tapi untuk sekarang kita reaksi dulu ya dari pernyataan Bapak ini. Nanti aku akan membahas tentang apa itu taman nasional. Taman nasional itu bukan taman yang ditanam sama orang terus jadi taman deh. Itu memang adalah daerah yang dikonservasi dan secara khusus ditetapkan oleh pemerintah sebagai area yang dilindungi. Dan memang dibuka untuk orang bisa melakukan penelitian di sana, orang untuk mengeksplorasi alam di sana, untuk berekreasi di sana gitu. Dan boleh melakukan prewedding di sana. Tapi juga kewajiban dari kalian sebenarnya yang memikirkan keamanan kalian sendiri, keamanan di sana, dan keamanan terutama keamanan di kawasan alam sekitar di sana. Kalian tahu nggak berapa banyak, bukan cuma nerumputan, habitat tanaman, bukan. Kalian tahu nggak berapa banyak juga hewan-hewan serangga yang juga terdampak, maupun hewan-hewan lain yang juga terdampak dari kebakaran itu. Dan juga kita ngikutin beritanya ya, sejak kebakaran itu, kemudian daerah sekitar situ semakin krisis air bersih. Dan kalian mau tanggung renteng kesalahan dengan petugas. Kalian yang punya kewajiban untuk tahu apa makna taman nasional, apa yang wajib dilakukan. Gini loh, oke kita lanjut lagi. Hanya dibiarkan begitu aja setelah kita bayar, pengunjung bisa berkeliaran apa tadi yang seperti disampaikan kepala desa, itu berkeliaran sampai merusak tanaman-tanaman di situ. Nah, sehingga pengunjung ini juga tidak tahu di sini situasi seperti apa, saya harus bagaimana. Tapi kalau ada pengawalan, ya
seperti gaet ya. Itu setidaknya bawaan pengunjung juga harus diperiksa. Bawa apa, ini bersiko atau tidak. Harus melihat situasi. Musim seperti ini, musim kemarau, ya kan? Petugas harus begitu, jangan hanya menerima apa uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamannya bagaimana? Artinya Aku nggak mau bilang yang bahasa Indonesianya, tapi menurutku ini makin menegaskan tingkat ignoran yang sangat-sangat tinggi. Udahlah salah, membakar, balik lagi menuduh orang. Gini loh, kalau lo masuk, pernah ke Bromo nggak sih? Mana sanggup mereka mengawal setiap pengunjung kemana-mana. Dan di sana, bukannya nggak ada loh guide yang dibilang Bapak ini. Ada orang-orang yang di sana menyediakan misalnya tour, kita bisa ikut paketnya nanti diantar ke kawasan mana, ini kita bisa nanya memang di sana, bukan semata-mata petugas di Taman Nasional, bukan petugas ya, tapi memang ada usaha-usaha, ada guide-guide tertentu yang memang akan membimbing kita nih, kita mau ngeliat sunrise, oke nanti dijemputnya di sini ya, penginapannya ini, mau pakai kendaraannya apa gitu, nggak juga dilepas, nggak dilepas. Dan orang-orang itu orang-orang yang berusaha di kawasan Taman Nasional ini, mereka udah tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi seringkali memang pengunjungnya yang buang sampah sembarangan, yang udah tahu itu Taman Nasional. Bapak kuasa hukum, Bapak tahu kan ada undang-undangnya untuk Taman Nasional ini? Kita sebagai warga negara itu dikatakan dalam undang-undang tersebut kita wajib mematuhi undang-undang tersebut. Itu adalah kerangka hukumnya. Memang kita bebas berkeliaran di situ, tapi bukan berarti bebas melakukan apa aja dan harus kemana-mana dikawal. Emang ini di mana sih? Ini di Indonesia, Pak, bukan di Korea Utara. Yang kalau wisata kita harus dikawal. Nggak boleh foto ini, nggak boleh foto itu. Bapak kuasa hukum di mana? Di Indonesia apa di Korea Utara? Aku bukannya mau membela mau bilang bahwa pengelolaan Taman Nasional di Indonesia ini udah benar ya. Kita tahu lah, kita sama-sama tahu memang ada kelemahan, ada keterbatasan dan baiknya juga mungkin Kementerian KLH di sini dan juga aparat penegak hukum dan juga mungkin calon presiden nanti yang akan mencalonkan diri mungkin memikirkan, termasuk juga Kementerian Pariwisata memikirkan prasarana dan sarana untuk mencegah nanti ke depannya akan ada kasus-kasus seperti ini dan bisa jadi berarti penegakan hukum terhadap pengunjung di sana itu harus lebih diperketat, dalam artian kalau ketahuan buang plastik misalnya mungkin denda yang jumlahnya signifikan sehingga orang takut. Kalau misalnya masih ngeyel ya mungkin selain denda juga langsung aja pidana. Dan menurutku ya, kalau aku merasa bahwa kasus ini itu nggak bisa loh cuman WO-nya doang yang diproses kalau mereka sudah melakukan statement seperti ini. Ini bukan cuma sikap yang pengecut ya, tapi memang benar-benar tidak peduli gitu dan tega banget menyalahkan kepada pihak pengelola, membalikkan kesalahan pada orang lain. mungkin ini tidak tahu dan kalau lewat harus ada simak dan. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga Kewajiban kalian yang mencari tahu kalau masuk kawasan gunung, kawasan taman nasional itu apa yang harus dilakukan. Di YouTube itu nggak usahlah kalian lihat orang-orang yang secara profesional mendaki gunung. Kalian denger aja kisah-kisah mistis dan horor para pendaki. Di situ pasti ada istilah simaksi. Cari tahu dong apa itu ya. Nah kalau memang mau lebih serius lagi denger kisah-kisah pendaki gunung yang memang mereka menceritakan pengalaman pendakian gunungnya. Tapi ginilah di kisah mistis, di kisah misteri itu aja ada kok. Dan banyak memang orang-orang yang dari tim SAR yang juga sharing pengalamannya ketika melakukan rescue dan juga bagaimana mereka juga minta pertolongan ke ranger. Kalian tahu nggak ada ranger? Hah? Kesel banget sih. Ini apa ini ya? Emang aku sering dengar juga apa ya, pengacara-pengacara tertentu ini oknum ya. Aku nggak bilang semua pengacara, sering kali nih kalau orang yang punya duit itu kemudian melakukan kesalahan, itu sering kali mencari scapegoat-nya, kambing hitamnya kalau istilah kita. Ini siapa? Nah nanti mereka nih yang dibayar untuk masuk penjara,
paling setahun 2 tahun, nanti sampai semuanya adem ayem juga bisa bebas kok, nggak ada yang tahu gitu. Kita tahu memang ada sering dengar kisah-kisah itu, tapi janganlah kayak gitu. Kita mau Indonesia ini kan lebih baik lagi. Kurang-kurangi lah, mungkin hilang sama sekali aku yakin nggak mungkin ya. Kita tahu memang sekarang kebakaran hutan di Indonesia ini juga menjadi masalah yang sangat memalukan buat kita orang Indonesia. Bagaimana setiap tahun di musim panas itu selalu ada pemberitaan tentang kebakaran hutan A, kebakaran hutan B, karena pembukaan lahan untuk tanaman-tanaman industri. Kita jadi kayak berpikir, ini kok banyak orang-orang yang kemudian merasa mereka itu kayak above the law gitu. Nggak bisa dijangkau hukum. Sakti, apakah kalian, pasangan prewedding ini, mengidentifikasi diri kalian sebagai orang-orang yang above the law itu? Ya, kebal hukum. Bapak Kapolres Probolinggo, aparat penegak hukum, tolong ini sebaiknya diproses sampai pengadilan. Biar hakim yang menentukan apa hukuman yang pantas diberikan kepada kedua orang ini, wedding organizer maupun pihak-pihak yang mungkin terlibat lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung. Dan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak Oh, juga ini yang pada mengancam. petugas TNBTS. Saya sudah cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali papan himbauan. Tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Bisa jadi waktu kamu datang itu tidak ada papan himbauan karena terbakar, Bapak. Dan lagian mesti banget di mana-mana harus ada papan-papan. Itu Taman Nasional. Ya, itu kewajiban kita yang baca dan sadar apa itu artinya Taman Nasional. Oke, nanti kita akan bahas ya undang-undang tentang Taman Nasional dan juga bagaimana sih penegakan hukum terkait setiap pelanggaran yang dilakukan ataupun perusakan di Taman Nasional maupun hutan di Indonesia ataupun lingkungan. Nah, itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas. Iya kan? Itu. Tidak saat terjadi tidak ada patroli juga di Penjagaan sendiri Tidak tidak ada ada. sama sekali. Tidak ada Tidak ada. patroli. Iya. Berarti tidak Liar. melakukan kemudian. Jadi wisatawan itu dibiar begitu aja. Jadi dia merasa bahwa gini, kalau diikutin nanti pengunjung merasa nggak bebas, ya, kayak diawasin, dibilang diliarkan. Nanti kalau udah kejadian gini disalahin, gitu. Bapak. Oke, selanjutnya aku juga mau kembali bereaksi atas pemberitaan yang ada di Kompas TV itu terkait analisa dari ahli hukum nih terhadap pernyataan dari Bapak kuasa hukum tadi. Ini saya cuplik ya dari pemberitaan di Kompas TV. Kita akan mengulasnya nanti bersama dengan kuasa hukum pasangan prewedding Mustaji yang kami masih upayakan untuk bisa bergabung bersama kami dalam diskusi. Dan kita sekarang sudah bergabung dengan Guru Besar Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Dengan melaporkan balik ini, langkah yang tepat tidak menurut Anda? Oke, ini pertanyaan pertama dari news anchor-nya ya. Ya, saya kira ini berlebihan ya, terkait dengan laporan ini berlebihan. Kenapa? Karena memang kalau konteksnya dikatakan tidak adanya persiapan yang dilakukan dalam rangka petugas keamanan kebakaran di sini ya, terkait dengan kebakaran terjadi, itu satu sisi. Tetapi di sisi lain adalah ini peruntukannya apakah untuk kegiatan prewedding dan diperbolehkan tidak untuk prewedding dengan menggunakan flare yang digunakan itu, apalagi dalam kondisi kemarau begitu. Nah, ini kan jelas-jelas suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Makanya ketentuan pasal 78 ayat 4 Undang-Undang tentang Kehutanan 4199 itu menjadi dasar dalam penetapan tersangka nantinya yang mungkin. Ya, nanti kita akan bahas ya. Ini Pak Jamin Ginting juga menyinggung tentang pasal 78 Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Nanti aku akan bahas juga dari perspektif undang-undangnya ini. Bisa diterapkan juga. Selain itu juga ada terkait dengan PP terkait dengan Cipta Kerja ya 2 tahun 2022. Nah, kalau konteksnya dia melaporkan kepada pihak yang pengelola,
pengelola ini bukan nggak ada kelalaiannya apa begitu. Karena kalau kelalaiannya hanya dia tidak menciptakan atau tidak menyediakan alat pemadam kebakaran terkait dengan itu, nah itu tidak terantisipasi, itu bukan tidak ada kaitan langsung dengan kebakaran itu. Kalau kemudian alasannya karena tidak ada informasi, tidak ada bentuk pengawasan di tempat. Oh iya, jadi tentu kalimat itu adalah administratif, bukan pidana begitu loh. Jadi bukan karena dia tidak menggunakan itu yang mengakibatkan kebakaran, atau kebakaran itu menjadi meluas karena dia tidak mampu untuk melakukan upaya untuk pemadaman tersebut begitu. Nah, ini suatu sisi yang berbeda dari niatnya itu. Jadi kalau kita lihat upaya dengan dia mengakibatkan kebakaran itu terjadi, lalu menarik penyelenggara kegiatan itu untuk bertanggung jawab karena kelalaiannya, ini satu hal yang menurut saya terlalu berlebihan. Meskipun kemudian itu juga menjadi hak bagi pihak manapun kemudian untuk melapor ke polisi. Oh iya, tentu. Kalau dia melaporkan ini kan, tapi nanti kan ada pemeriksaan. Apakah benar adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara atau orang pengelola yang mengakibatkan menjadi besarnya kebakaran. Nah, jadi Pak Jamin Ginting ini memberikan perspektif gini. Intinya kan kebakaran kan. Kan yang dituduh itu, ini juga kesalahan si petugas di lapangan di sana, petugas TNBTS. Gitu, katanya tidak mengawal, tidak memberikan himbauan gitu. Nah sekarang emangnya kalau tidak ada himbauan, tidak ada larangan, memangnya itu yang menyebabkan kebakaran? Kan kebakaran itu kan dari mereka. Nah, yang tadi juga aku bilang, ketika kalian masuk dalam Taman Nasional, kewajiban kalian itu adalah untuk memahami apa itu Taman Nasional. Nggak usah lah Taman Nasional. Lo masuk kebun orang aja, lo mau priwet, terus lo lempar-lempar api, terus kebakaran. Lo nggak digorok lo sama orang kampung. Ngadi-ngadi lo. Dan soal kebakaran ini jangan main-main lo. Sebenarnya, ya memang sayangnya sih banyak orang-orang yang kesannya kayak above the law ya, gitu loh. Dan ya mungkin ini juga jadinya jadi kayak awalnya mungkin disepelekan, alah kebakaran dikit. Ya buktinya tuh waktu udah terjadi kebakaran kan 2 orang ini juga kayak menyerahkan ke wedding organizer-nya, udah lu urus deh tuh gitu. Terus oh ya dikatanya lagi di permintaan maafnya katanya sudah ada upaya untuk memadamkan dengan menyiramkan air aqua. Aqua berapa liter? Jangan-jangan aqua 300 mili. Ada 2 botol terus disiram. Dan itu musim kemarau. Ketika kalian hendak melakukan priwet dengan konsep yang ada bakar-bakaran gitu ya, di Taman Nasional apalagi, di kawasan hutan, yang itu dilindungi oleh negara, harusnya kalian juga bawa dong. Bukan cuma botol aqua. Itu aqua bukan buat madamin. Aqua tuh buat minum kalian kan. Lu bawa memang alat pemadaman sendiri untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ya kalau misalnya kebakaran yang baru sedikit kalian langsung semprot dengan alat pemadam khusus untuk kebakaran, ya pasti nggak akan terjadi, nggak akan meluas. Bawa nggak? Nggak kan? Berapa luas Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru? Berapa? Kalian tahu nggak itu berapa kabupaten yang berdekatan dengan kawasan itu? Berapa kabupaten kota? Siapa yang mau kalian salahkan? Probolinggo, Malang, atau daerah mana lagi? Mungkin teman-teman yang Jawa Timur tahu. Kalian mau salahkan? Itu terjadi. Atau itu semata-mata karena ya bukan karena kelalaian mereka, tapi penyebab utamanya adalah pelaku tadi yang pre-wedding tadi yang sudah ditetapkan tersangka begitu. Itu dua hal yang berbeda ya tentunya. Kami sudah berupaya untuk menghubungi kembali penasihat hukum dari pasangan pre-wedding Mustaji yang sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk bergabung bersama kami, tapi hingga bagian akhir dari diskusi ini juga masih belum ada respons lebih lanjut. Jiper kayaknya ya mau diskusi sama guru besar UPH Pak Jamin Ginting. Wah, disikat loh. Sembarangan sih mau nuduh-nuduh orang. Mau dituntut balik sama semua orang yang kemarin terlibat dalam pemadaman itu, mau? Hah? Kalau aku sih bener, ini saranku adalah untuk kasus kebakaran ini, agar ada efek jerah bagi siapapun nanti ke depannya. Ini memang harus diproses secara hukum, secara benar-benar tuntas, karena ini kasusnya besar banget, ya, dan kerugiannya itu bukan hanya jangka pendek, bisa jadi jangka panjang. Dan ini harusnya benar-benar
diproses secara hukum sampai tingkat pengadilan. Kalau ini nggak dituntaskan, gimana akhirnya nasib-nasib kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan? Mereka yang udah hidup di dalam hutan dan sehari-hari mereka bekerja maksimal di dalam keterbatasan, dan kemudian datang pengunjung yang kicik cuman mau lihat binatang lucu, aduh burungnya cantik, yuk kita bawa pulang burungnya, yuk kita bawa pulang monyetnya, kita pelihara gitu. Yang dengan keignorannya itu dan ketidakmautawan tentang peraturan atau mengapa itu diatur, kemudian membenarkan diri dan menyalahkan lagi-lagi, ya lagian gue masuk hutan gak dikawal. Lu siapa? Lu mau biayai gaji ranger? Hah? Untuk merekrut lebih banyak ranger? Orang juga banyak mau yang bekerja. Cuman masalahnya sumber dayanya ada nggak? Maksimal nggak ditempatkan? Kalau lu mau nuntut pemerintah untuk hal itu, tuntut untuk tuntutan yang terpisah. Ya, Terkait dengan hal ini. Satu hal lagi yang mungkin saya bisa tanyakan di sini, Bang Jamin, sehingga konsekuensi hukumnya sekarang posisinya keduanya juga dalam proses hukum di kepolisian, kalau kemudian melaporkan balik konsekuensinya akan lebih besar lagi kan? Saya kira kalau ini berbeda, sekali lagi saya katakan, kalaupun nanti terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan itu tidak menghapus perbuatan pelaku utama. Jadi pelaku utama tetap dipidana. Kalaupun karena kelalaian pengelola juga diberikan sanksi. Jadi bukan dia lepas dari segala tuntutan hukum pidana karena kesalahannya bukan pada dia tapi pengelola. Bukan begitu. Dia tetap dipidana. Kalau pengelola bersalah juga ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ataupun administrasi atau pidana. Begitu. Baik. Nah itu bersama-sama. Jadi nggak bisa itu menghapus perbuatan awal dari yang sudah dijadikan penyebab kebakarannya. Begitu. Oke, ya jadi seperti itu ya. Kalau memang dia mau menyalahkan pengelolaan Taman Nasional, ya udah tuntut aja dari mulai siapa pengelola utamanya. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tuntut aja. Kenapa Taman Nasional seperti ini? Kenapa anggarannya begini? Bikin penyelidikan mendalam tentang anggaran mereka. Ya, ayo dukung kalau kayak gitu. Tapi seperti yang Pak Jamin Ginting bilang, untuk kasus ini hadapilah. Sekarang kita akan bahas dari sisi kerangka hukumnya. Oke, ini kita lihat dulu nih. Kita sama-sama baca deh gitu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di sini dilihat ya sumber daya di sini kita bisa lihat apa itu sumber daya alam hayati. Oke, itu isinya tumbuhan, hewani. Kemudian konservasi itu apa? Bagaimana dengan Taman Nasional? Nah, ini di poin 14 ada Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ini Taman Nasional, jadi kawasan pelestarian alam. Dan ini sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Yang kita tahu kalau undang-undang sendiri itu sifatnya dia memang kerangka hukum tertinggi. Jadi sudah ada ya dalam undang-undang diatur tentang Taman Nasional. Nah, di pasal 1 poin 14 itu diatur tentang Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Jadi kita tahu di situ ada sistem zonasi. Begitu juga di Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru ini ada sistem zonasinya yang bisa dimasuki oleh orang-orang berekreasi. Itu zonasinya sudah diatur, ya. Jadi ketika kita foto-foto untuk prewedding atau foto-foto datang untuk melihat sunrise, itu udah diatur zonasinya, memang zonasi untuk pengunjung datang berekreasi di situ. Makanya aku bilang tadi ada juga zonasi yang khusus untuk penelitian yang tidak sembarang orang bisa masuk. Kalau orang mau masuk ke situ, ke zonasi yang memang kawasan yang untuk tujuan yang bukan sekedar rekreasi biasa, atau sekedar foto-foto biasa, memang untuk penelitian, itu pasti izinnya pun perlu izin yang khusus. Begitu juga untuk zonasi pendakian gunung. Itu juga simaksinya khusus.
proses pendaftarannya khusus. Dan ada jalur-jalur yang memang sudah ditentukan untuk jalur pendakian. Dan harus diinformasikan jalur pendakiannya juga jalur apa yang akan ditempuh. Dan ada aturan berapa lama waktu boleh melakukan pendakian. Dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pendakian. Kalaupun itu memang mungkin petugas yang mungkin karena mungkin juga ya kita nggak tahu lah kapasitas di lapangannya seperti apa. Mungkin memang ada kekurangan. Bisa jadi gitu ada kekurangan. Tapi wajibnya kita yang tahu. Ada kok websitenya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tuh. Karena orang mau mendaftar itu biasanya lewat website itu sekarang untuk simaksi orang-orang yang mau mendaki gunung. Ini ya jujur aku tahu tentang pendaftaran online ini aja. Ini dari banyak mendengar ini loh kisah misteri dari pendaki gunung. Karena aku ini bukan pendaki gunung. Makanya apa yang ada manfaatnya itu didengarkan juga gitu loh. Jangan cuma sekedar mau ikut-ikut tren viral-viral, tren-tren sekarang aja. Kalau dibaca ini, kita terus sadar bahwa di pasal 4 juga kita di sini dituliskan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Situ masyarakat bukan. Situ warga negara Indonesia bukan. Jadi itu jadi tanggung jawab kita. Kita lihat pasal yang terkait dengan larangan. Ini ada di pasal 21. Untuk poin 1. Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Ini udah lengkap semua ya. Cuman mengingini aja yang nggak dilarang. Kalau mengingini nggak apa-apa, asalkan jangan dilakukan aksi selanjutnya dengan mengambil, ya. Karena itu bukan punya kita. Oke, untuk lengkapnya teman-teman bisa baca deh undang-undang tentang yang mengatur tentang Taman Nasional ataupun kawasan suaka alam ini. Bagaimana dengan aspek penegakan hukumnya? Kalau ada yang melanggar, bagaimana sih negara ini menyikapi pelanggaran terhadap perusakan alam? Ternyata antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi antara KLHK dan juga Polri itu sudah ada maklumat bersama dengan nomor maklumat 012 tahun 2020 tentang penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Nah, pertama nih kita lihat kita besarkan lagi, kebesarannya. Oke. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di KUHP itu di dalam pasal 187 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam A. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Ini barang, berarti ya apa yang ada di sekitarnya. Kemudian B. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perubahan tersebut di atas, di sini ada typo, timibul, tapi di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Makanya aku bilang tadi ini baiknya memang diproses sampai di pengadilan karena nanti biar para hakim nih dari bukti, dari saksi, dan dari berbagai macam fakta di pengadilan yang akan menentukan apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana sanksi maupun hukum terhadap kasus ini. Dan kemudian C, dengan pidana penjara mungkin ini paling lama, tapi dengan paling lama seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Jadi ini kalau memang dari kebakaran tersebut ada korban, orang mati. Nah, kemudian ada juga sesuai pasal 188 menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ini karena KUHP kita kan memang ini masih versi KUHP yang zaman Belanda ya. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.
Jadi kalau pasal 187 ini dia dilihat ada unsur kesengajaan. Dan yang kedua, kalau dia tidak ada unsur kesengajaan, benar-benar karena lalai. Nah, makanya aku bilang memang ini harusnya masuk ke ranah hukum secara tuntas, biar pengadilan nanti yang menentukan apakah ini kesengajaan ataupun murni kelalaian biasa. Ya, tapi kan jadi lucu kalau kemudian menyalahkan petugas di lapangan. Emang petugas itu yang bawa api gitu kan? Oke, kemudian tadi kan Pak Jamin Ginting juga bilang tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang tahun 99 tentang kehutanan ya. Ini undang-undang yang dimaksud oleh Pak Jamin Ginting dan di maklumat bersama antara KLHK dan Polri ini juga dicantumkan gitu kan. Di pasal 50 ayat 3 huruf D itu dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Dilarang membakar hutan. Kemudian dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan. Nah, kemudian di pasal 78-nya itu kemudian ada hukumannya juga, penjara 15 tahun, denda 15 miliar. Terus kemudian selanjutnya karena kelalaian itu hukumannya adalah sesuai pasal 50 ayat 3 itu 5 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Nah, ini sepertinya yang di poin 4 dari maklumat bersama inilah yang akan dikenakan kepada pihak WO dan atau calon mempelai ini gitu. Karena kan sudah ada angka 1,5. Jadi dari mana angka 1,5 miliar itu? Ya, ini referensinya. Jadi bukan ujuk-ujuk yang suka-suka aja bikin 1,5 ini. Dan seperti sudah diindikasikan ini semata-mata kelalaian gitu. Jadi bukan kesengajaan gitu. Makanya juga di permintaan maafnya juga dibikin konsisten bahwa ini tidak sengaja, kami tidak menyangka, kami tidak tahu, dan jadi kayak ingin menegaskan bahwa saya lalai, ini karena lalai, tapi kemudian menyalahkan orang lain yang dianggap lebih lalai lagi. Oh, dan ini bisa jadi kalau memang diproses di pengadilan nanti, ini bisa jadi kan akhirnya kena pasal yang bisa jadi berlapis-lapis, tergantung sih hakim, kita bukan hakim ya gitu, kita cuma bisa menganalisa sebagai sesama warga negara, dan ini juga harusnya ini jadi pengingat kita bersama, kalau kita masuk ke dalam alam, entah itu ingin berekreasi, entah itu dikelola, atau itu misalnya memang hanya masyarakat setempat yang mengelola, tolonglah, sudah ada kok undang-undangnya, sudah ada kok aturan hukumnya, sudah ada kok kesepakatan hukuman apa yang dibuat, tolonglah gitu. Sama-sama kita jaga. Kalau sekarang Bromo tandus kebakaran seperti itu, enak nggak dilihatnya? Jangan kita semata-mata merasa bahwa itu kewajiban petugas di lapangan. Itu kewajiban petugas di lapangan, sehingga kita tidak buang sampah. Atau, tanpa diingatkan pun kita tahu, kita itu jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kalian punya sampah plastik, sampah apapun, kalian bawa ke alam, bawa pulang lagi, olah lagi. Sekarang udah ada bank sampah, sekarang udah banyak juga orang-orang yang mau menampung sampah plastik, melakukan recycle. Cari informasi itu. Jangan cuma cari informasi yang terkait tren-tren melakukan apa yang lagi hype kekinian. Juga lihat kan di internet, di TV, bagaimana kerusakan alam dan lingkungan ini sekarang sudah menjadi ancaman global. Terus kalian mau menyalahkan petugas, berapa jumlah petugas dibanding luasnya alam di dunia ini? Kita sama-sama punya kewajiban yang sama dengan pemerintah untuk menjaga kelestarian alam itu. Kalau bisa kita juga membantu mengingatkan pemerintah untuk lebih baik lagi. Dan dalam hal ini, untuk pemerintah ini menjadi masukan sih, masukan tentang bagaimana pentingnya, baik itu untuk kawasan hutan konservasi, kawasan hutan industri, taman nasional, dan segala macam. Jangan sampai undang-undang ini hanya sekedar menjadi undang-undang yang akhirnya kalau konflik begini orang-orang jadi merasa kayak undang-undang itu nggak ada. Ya mungkin karena dipandang, karena ada penilaian kayak pemerintah juga tidak terlalu keras menyikapi pelanggaran yang terkait dengan kerusakan hutan maupun lingkungan. Itu aja reaksi untuk hari ini, dan sekali lagi saya benar-benar melakukan reaksi ini murni
karena atas kegeraman saya sendiri, atas kerusakan lingkungan yang memang banyak terjadi di negeri kita ini, dan kebetulan aja ini salah satu kasus yang bisa kita soroti bersama-sama karena memang sedang viral. Ya, kita doakan saja sama-sama agar mereka yang terlibat dalam kasus ini juga semakin disadarkan dan juga mau berbesar hati untuk menanggung semua resiko akibat kelalaian ataupun apapun keputusan yang telah mereka buat sebelumnya dari tindakan yang mereka telah lakukan sebelumnya, sehingga semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih jelas, dan kemudian ada efek jera di situ, dan kemudian Indonesia bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Oke, salam untuk Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Salam.